Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Tahira Tahir, NIM 180101057, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4, kuliah di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi strategi pengembangan pendidikan Islam dalam upaya mengantisipasi perkembangan iptek. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengembangan program pendidikan Islam, yang kedua, strategi pendidikan Islam menghadapi kemajuan iptek, yang ketiga, mengetahui cara menghadapi tantangan dampak-dampak iptek modern. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengembangan program pendidikan Islam. Dalam merencanakan program ini, kita perlu mengidentifikasi 8 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Apakah ajaran Islam memberikan ruang lingkup berpikir kreatif manusia, dan sejauh mana ruang lingkup tersebut diberikan kepada manusia? Petunjuk dari sumber pokok pendidikan Islam, seperti telah diuraikan di atas sedikit, banyak memberi inspirasi kepada kita bahwa secara substansi, program pendidikan Islam perlu dijabarkan sesuai dengan identitas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang berorientasi kepada hubungan 3 arah, yaitu yang pertama, berorientasi ke arah Tuhan pencipta alam semesta, yang kedua, berorientasi ke arah hubungan dengan sesama manusia, berorientasi ke arah bagaimana pola hubungan manusia dengan alam sekitar dan dirinya sendiri harus dikembangkan. Yang ketiga, Kapita Selekta Pendidikan Islam. Orientasi hubungan dengan alam sekitar dan diri manusia sendiri menjadi dasar pengembangan iptek, sedangkan orientasi hubungan dengan Tuhan menjadi dasar pengembangan sikap, dedikasi, dan moralitas yang menjiwai pengembangan iptek. Orientasi hubungan dengan sesama manusia di dasar pengembangan sikap, dedikasi, hidup bermasyarakat yang berpolakan atas berkesinambungan, keserasian, serta keselarasan dengan nilai-nilai moralitas yang menenteramkan jiwa. Rumusan masalah yang kedua yaitu strategi pendidikan Islam menghadapi kemajuan iptek. Pentingnya strategi pengembangan perencanaan pendidikan Islam di Indonesia adalah karena dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia masih perlu dilakukan adanya upaya reposisi, sehingga pendidikan Islam dapat benar-benar mencapai tujuannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan reposisi perencanaan pendidikan Islam di Indonesia dapat berupa hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan pendidikan Islam. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai profesi perencanaan di bidang pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem perencanaan pendidikan Islam yang baik dan sistematis. Yang keempat, memperbaiki kualitas dan keakuratan data kependidikan Islam. Yang kelima, menetapkan model dan metode perencanaan pendidikan Islam yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan pendidikan Islam. Yang keenam, mengembangkan manajemen sistem informasi pendidikan Islam. Yang ketujuh, mengembangkan sistem perencanaan berbasis penelitian. Pendidikan di era globalisasi saat ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap terbentuknya peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada dimensi ini, pendidikan mengetahui kemunduran Pada dimensi ini, pendidikan Islam khususnya mengalami kemunduran fungsi, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek batiniah daripada aspek lahiriah. Dengan demikian, pendidikan Islam menyebabkan terjadinya kemandulan dalam berpikir. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang berorientasi pada materialistik dan
pragmatis sehingga tidak mampu menentukan langkahnya dengan independen. Hal ini terjadi sebagai akibat pendidikan Islam kalah bersaing dengan kebudayaan di tingkat global. Rumusan masalah yang terakhir yaitu dampak perkembangan iptek modern. Dampak dari perkembangan dan kemajuan iptek telah mulai bermunculan yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan. Akibat rentannya pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis relativistis menuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan menangkal dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Perubahan dan perkembangan iptek dengan beragam kemajuan yang dibawanya bersifat fasilitatif terhadap kehidupan manusia karena iptek akan membawa dampak positif dan negatif. Apabila kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan terbawa arus dan hanyut ke dalam perkembangan iptek. Namun apabila jika kita tidak dapat memanfaatkan kecanggihan iptek, maka kita akan terjerumus ke dalam dampak yang negatif. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dari potensi akal manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mencakup semua sektor kehidupan manusia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan sebagai bagian dalam kebudayaan manusia tidak akan lepas dari berbagai tantangan. Adapun yang menjadi titik sentral problem modernisasi adalah standar kehidupan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Hal ini mendorong manusia untuk memusatkan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan informasinya sebagai sumber strategis dalam pembaharuan. Oleh karenanya, tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menyebabkan depersonalisasi dan keterasingan oleh dunia modern. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan dampak di atas, maka pendidikan Islam harus mampu untuk meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek, diantaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada. Konsep tersebut perlu disesuaikan dengan kehidupan modern, merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum, dan para pendidik perlu dilatih kembali sehingga mereka mampu menanamkan nilai-nilai serta mengembangkan kemampuan intelektual dengan metode pengajaran yang efektif. Dengan demikian, pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang sejati. Habib Toha berpendapat, ada dua strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, strategi global dan strategi sektoral. Strategi global memiliki dua pendekatan, yakni pendekatan sistemik dan proses. Pendekatan sistemik dalam bidang pendidikan yaitu diperlukannya keputusan politik. Alasannya karena negara Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang, misalnya sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem demokrasi nasional, termasuk juga sistem pendidikan nasional. Di antara keputusan politik dalam pendekatan ini adalah masuknya pendidikan Islam dalam subsistem pendidikan nasional. Apabila semua kegiatan dan kelembagaan pendidikan Islam menempatkan dirinya di luar sistem pendidikan nasional, maka pendidikan akan
termarginalisasi dari peraturan politik nasional. Hal ini berarti pendidikan Islam akan kehilangan peluangnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Pendekatan proses, artinya meningkatkan makna sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai. Adapun tujuan pendidikan yang berwawasan nilai adalah pendidikan yang sampai pada hakikat ilmu dan teknologi. Praktik pendidikan di Indonesia belum sampai pendidikan yang berwawasan nilai. Penekanannya sampai saat ini hanyalah berkisar pada pengenalan teori untuk masukan-masukan aspek kognitif taraf rendah. Dengan demikian, peserta didik belum dapat menempatkan diri sebagai subjek belajar. Didiklah jiwamu dengan segala ilmu, maka ia menjadi tinggi derajatnya, lalu kamu akan melihat keseluruhan ilmu itu. Dan bagi keseluruhanmu, itulah bermukimnya ilmu itu. Sesungguhnya, jiwa bagaikan kaca, dan akal pikirannya bagaikan lampunya. Sedang hikmah, Allah bagaikan minyaknya, maka jika ia bercahaya, kamu menjadi hidup, dan jika ia padam, maka kamu menjadi mati. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.